Bayangkan, kamu punya sebuah jaringan komputer yang kecil. Mungkin hanya terdiri dari satu router dan beberapa komputer saja. Mengatur jalurnya masih mudah kan? Tapi, bagaimana kalau jaringannya semakin besar? Misalnya ada belasan bahkan puluhan router yang saling terhubung. Apakah administrator jaringan harus mengatur semua jalur itu secara manual satu persatu? Setiap router harus tahu jalur mana yang paling efisien. Kalau ada perubahan jalur, kalau ada kabel putus, apa kita harus konfigurasi ulang semuanya? Di dalam jaringan komputer, proses menentukan jalur pengiriman data disebut routing. Routing adalah proses yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai dari satu jaringan ke jaringan lain. Router berperan seperti penunjuk arah digital. Router akan memilih jalur mana yang harus dilalui oleh paket data agar bisa sampai ke tujuan dengan efisien. Dalam praktiknya, ada dua cara utama untuk mengatur jalur pada router. Yang pertama adalah routing statis. Pada routing statis, semua jalur harus dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini cukup sederhana dan cocok digunakan pada jaringan yang kecil. Namun pada jaringan yang besar, cara ini bisa menjadi merepotkan. Setiap ada perubahan jaringan, administrator harus memperbarui konfigurasi secara manual. Karena itu, pada jaringan yang lebih kompleks, biasanya digunakan routing dinamis. Routing dinamis adalah metode routing di mana router dapat menentukan jalur secara otomatis. Router akan saling bertukar informasi tabel routing menggunakan protokol tertentu. Dengan bertukar informasi ini, setiap router dapat mengetahui kondisi jaringan dan memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data. Jika terjadi perubahan pada jaringan, router dapat menyesuaikan jalurnya secara otomatis. Salah satu kelebihan utama routing dinamis adalah kemampuannya menyesuaikan perubahan jaringan. Misalnya, jika salah satu jalur tiba-tiba terputus karena kabel bermasalah, router tidak perlu menunggu konfigurasi ulang dari administrator. Sebaliknya, router akan secara otomatis mencari jalur alternatif agar data tetap bisa sampai ke tujuan. Karena itulah, routing dinamis sangat cocok digunakan pada jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan. Routing dinamis bekerja menggunakan berbagai protokol jaringan. Beberapa contoh protokol routing dinamis antara lain RIP, EIGRP, OSPF, dan BGP.